Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Batur Petani Bajang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya peran petani dalam meningkatkan harga jual petani. Karena pada dasarnya harga panili itu tinggi atau rendahnya itu tergantung dari petaninya. Jadi untuk sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai harga panili, maka kita harus berbicara dulu petaninya, terutama petani panili. Karena memang pada dasarnya merekalah yang menentukan sebenarnya tinggi atau rendahnya harga jual panili tersebut. Harga jual panili sebenarnya tinggi apabila petani khususnya di Indonesia itu bisa bersabar sedikit untuk melakukan pemanenan. Karena pada dasarnya petani di Indonesia, khususnya petani panili itu kesabarannya yang kurang, dimana biasanya mereka itu ingin menjual panilinya padahal umurnya baru 5 bulan, baru 6 bulan mereka sudah melakukan pemanenan, dimana mereka menjualnya di tengkulak dengan harga yang jauh berbeda dari harga pasar. Selain karena keterbatasan mereka untuk mencari buyer, mereka juga kurang sabar. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita sebagai petani panili adalah untuk menjaga kualitas panili kita, di mana kita melakukan pemanenan tua usia 8-9 bulan sehingga kita bisa menjaga kualitas panili Indonesia. Dengan sendirinya harga jual panili kita akan bisa bersaing dengan panili-panili yang di luar. Yang kedua adalah kita sebagai petani juga harus pandai-pandai untuk mencari buyer atau tempat penjualan panili kita. Sekarang untuk mencari buyer itu tidak susah, tergantung batur-batur petani itu mempunyai keinginan atau tidak. Misal sekarang kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Facebook. Di Facebook itu banyak sekali grup-grup yang memang fokus membahas mengenai panili, dan di sana juga banyak sekali buyer-buyer yang memang bergabung di sana, tapi mereka tidak berkomentar di semua postingan-postingan batur-batur. Jadi saran saya ketika batur-batur mengupload atau mengunggah foto atau video mengenai panili batur-batur, yang pertama itu batur-batur berbicara kualitas panili batur-batur, yang kedua berbicara sebagai kelompok atau persatuan, sehingga buyer-buyer yang memang orientasinya ekspor itu akan melirik komoditas batur-batur. Yang kedua, batur-batur juga bisa memanfaatkan pemerintah, di mana batur-batur bisa datang ke, misalnya di daerah, datang ke dinas perdagangan. Biasanya di sana sudah ada data-data eksportir atau pedagang-pedagang besar yang melakukan perdagangan ke luar negeri, di mana mereka sudah terdata, nomor HP-nya sudah ada di sana, alamat dan sebagainya. Jadi batur-batur petani bisa meminta data tersebut sehingga batur-batur petani bisa menghubunginya. Selain itu juga batur-batur bisa meminta bantuan kepada pemerintah atau Disperindak untuk dihubungkan dengan buyer tersebut. Akan tetapi harus berbicara secara kelompok. Tidak bisa batur-batur berbicara secara individual. Itu mungkin bisa tapi lebih susah. Selain itu, batur-batur petani itu, khususnya petani bajang, jangan pelit ilmu, di mana kasus-kasus yang sering kami temukan di lapangan adalah banyaknya batur-batur petani yang tidak mau membagi ilmunya bagaimana cara polinasi atau pengawinan panili, sehingga banyak petani yang memilih untuk tidak menanam panili karena mereka tidak bisa melakukan pengawinan atau polinasi. Padahal apabila di suatu tempat itu banyak petani panilinya, banyak jumlah produksinya sampai bertonton, itu akan dilirik dan mudah dilirik oleh eksportir.
Sehingga harga jual panili batur-batur itu bisa bertambah 2-3 kali lipat ketika batur-batur petani itu melakukan kerjasama atau kontrak dengan eksportir. Jadi ketika batur-batur sudah melakukan kerjasama, sudah tidak ada kekhawatiran lagi untuk kemana akan memasarkan panili batur-batur, berapa harganya, karena pastinya harganya tuh di atas pasar yang dimana biasanya tengkulak membeli di usia 5-6 bulan. Tapi ketika kita menjalin kerjasama dengan pembeli besar atau yang orientasinya ekspor, kita sebagai petani juga harus siap untuk menjaga kualitas, dimana kita harus bisa memanen panili kita di usia 8-9 bulan. Karena pengekspor atau pembeli besar ini, mereka itu tidak membeli panili yang seperti tengkulak lakukan, dimana kalau tengkulak itu membeli mau dia muda, mau dia masih usia 3 bulan, kadang 2 bulan pun mereka beli begitu. Makanya harganya sangat anjlok. Kalau eksportir itu membelinya ya dengan kualitas yang bagus, kita juga mendapatkan harga yang bagus begitu. Selain itu, keuntungan dari kita sudah mempunyai kerjasama dengan pembeli besar atau eksportir adalah kita akan dibantu oleh mereka, baik dari segi pelatihan, baik dari segi perizinan dan sebagainya. Jadi kita dibantu aksesnya ke pemerintah, baik dari itu misalnya pelatihan bagaimana cara budidaya panili yang baik dan benar, bagaimana cara pengeringan panili dan baik dan benar. Jadi banyak benefit yang kita dapatkan, banyak keuntungan yang kita dapatkan ketika petani itu mau bersabar, mau bekerja sama dengan buyer yang besar, mau bekerja sama dengan sama-sama petani, di mana saling bagi ilmu begitu. Sehingga petani bisa menaikkan harga jual panili itu. Jadi buang jauh-jauh pemikiran ketika saya menanam sendiri harga jual panili saya akan tinggi. Itu salah besar, dimana ketika hanya dapat 100 kilo, 200 kilo, buyer besar itu tidak mungkin mau bekerja sama, karena mereka juga berbicara bahwa kosnya, biaya kirim ke gudang itu berapa begitu. Tapi ketika kapasitas yang kita bisa supply itu besar, maka buyer itu akan datang dengan sendirinya. Kita hanya tugasnya mempromosikan saja. Apalagi sekarang media sosial itu sudah benar-benar besar. Jadi bisnis di pertanian ini sudah tidak bisa dimonopoli lagi oleh satu pihak dan sebagainya, karena buyer itu bertebaran di mana-mana. Apalagi di media sosial, kita dengan gampangnya mencari buyer di sana, asalkan kita sebelum mencari buyer kita sudah siap dengan kualitasnya, dengan sumber dayanya, dengan kelompoknya, sehingga ketika kita sudah mendapatkan buyer, kita sudah siap untuk supply begitu. Jadi untuk meningkatkan harga jual panili batur-batur bajang, saran dari saya adalah perbaiki dulu dari kualitas panili kita, bentuk dulu sumber dayanya, bentuk dulu kelompok atau persatuannya, sehingga batur-batur petani sudah siap untuk mensuplai ketika sudah menemukan buyer yang besar. Itu kuncinya untuk meningkatkan harga jual panili batur-batur. Jadi kalau batur-batur sibuk mencari buyer, sedangkan kualitas panilinya belum bagus, jumlahnya sedikit, itu akan susah untuk menarik buyer itu datang ke tempat kita. Beda halnya dengan sumber daya kita, semuanya sudah siap, apapun itu sudah kita siapkan, itu ketika kita sudah bertemu dengan buyer, mereka akan langsung tertarik untuk bekerja sama dengan kita, karena kita sudah mempunyai kapasitas, kita sudah mempunyai kapabilitas untuk melakukan kerjasama begitu. Jadi yang pertama yang harus diperbaiki adalah peran petaninya, karena memang petani inilah yang menjadi awal atau dasar untuk meningkatkan harga jual panili, di mana mereka lah yang menjadi inti sebenarnya dari murah atau mahalnya panili, bukan dari bayarnya begitu.
kualitas itu adalah nomor satu, harga itu adalah nomor dua, dimana ketika kita sudah bisa memberikan kualitas yang bagus, harga jual vanili kita juga akan tinggi begitu. Mungkin sekian dari saya. Saran yang terakhir dari saya adalah yang utama adalah jaga kualitas vanili kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.